satu soko. Siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah Tuetra, Kamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Senior Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. Pusatnya informasi, inspirasi, dan motivasi dari keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Di episode kali ini saya sedang bersama dengan narasumber yang tentunya keren dan cakep-cakep nih teman-teman. Kira-kira siapa? Mari kita langsung berkenalan. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin langsung perkenalan aja Kak pada teman-teman. Siapa sih? Gitu. Oke, sebelumnya perkenalin, nama aku Gladys, biasa dipanggil Gladys, dari jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Salut Mulia Bojonegoro. Oke, namaku Nanda. Aku dari Prodi Manajemen semester 3, mahasiswa dari Salut Mulia Bojonegoro. Oke. Jadi sama-sama dari kampus yang sama? Iya. Sama betul. UT ya Kak ya? Iya, Oke. betul. Nah, fun fact-nya nih teman-teman. Ternyata di Bojonegoro ini ada 2 UT. Dan saya bersama dengan yang salah satunya. Bisa dijelaskan atau digambarkan Kak, mungkin lokasinya di mana gitu. Dan tahun berdirinya itu dari tahun berapa gitu. Oke, boleh aku jelasin dulu ya. Iya. Oke. Untuk lokasi, kita ada lokasi di Jalan Panglima Polim, tepatnya nomor 39. Jadi sekretariatnya kita itu jadi satu di SMK PGRI 1. Tepatnya itu di depannya SMK 3. Nah, tepatnya di situ. Oke. Tentunya nggak asing lah ya. Iya. Nggak jauh-jauh lah dari sini. Iya. Untuk tahun berdiri mungkin Kak Nanda? Sebelum Covid Kak, untuk tahun berdirinya persis itu sekitar mungkin di tahun 2019 atau 2020 ya, sebelum Oke, Covid-19. sebelum Covid ya. Ya. Nah, bisa dijelaskan Kak atau digambarkan mungkin perbedaannya dengan UT satunya itu bagaimana sih, mungkin dari sistem pengelolaannya atau matkulnya atau apa aja yang berbeda gitu. Kalau untuk berbeda mungkin di lokasi sama tahun berdiri aja sih Kak ya. Jadi sama di bagian pengurus, Iya. bagian manajemen Ya, itu bisa berbeda. dijelaskan ini. Oke, mungkin untuk kepala atau pengurus kita itu bernama Bapak Wondo. Oke. Nah, terus nanti untuk bagian admin kita ada 2 orang, ada Mbak Putri sama Mas Aris yang bagian untuk membantu mahasiswa nanti untuk mengurus perkuliahan kalian dan juga membantu selama perkuliahan kayak gitu. Terus juga untuk sistem perkuliahan tentunya sama karena sama-sama di UT Pusat Jakarta ya, dan juga untuk UT daerahnya Surabaya. Jadi untuk perkuliahan kurang lebih sama. Kita juga lebih terbuka dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terkait informasi tentang UT ataupun tentang ujian dan sistem perkuliahan, jadi admin kita akan selalu update kepada mahasiswa. Jadi kita sistemnya sangat terbuka lah seperti itu. Oke. Dari sistem pengelolaannya Kak mungkin? Sistem pengelolaan ya? Mungkin untuk sistem pengelolaannya mungkin hampir sama persis Kak, cuman di kita memang hanya beda lokasi aja dan beda tahun berdiri. Oke. Sama-sama terpusat di UT daerah Surabaya. Oke. Gitu. Jadi sama-sama terpusat, mungkin perbedaannya cuma di Nama aja, lokasi, nama iya. dan tahun tahun berdirinya. Ya Oke. betul. Karena hampir sama, mungkin saya akan tanya secara real life Kak. Kan tadi atau gambaran umumnya saya dengar itu universitas terbuka ini bisa diakses melalui daring juga melalui luring, benar? Iya, betul. Oke. Menurut Kakak ini ya, sebagai seorang mahasiswa di UT ini gimana Kak? Perasaan Kakak kuliahnya itu enjoy atau gimana gitu? Bisa dijelaskan pada teman-teman gitu. Oke, mungkin ini testi dari aku dulu ya. Iya. Kalau testi dari aku enjoy banget sih. Soalnya aku juga mahasiswa sambil kerja. Oh. Jadi sangat rekomen buat kalian yang mau kuliah sambil kerja ya. Jadi biar nanti nggak bingung antara atur waktu kuliah sama kerja. Jadi kalau di UD tuh anti keteteran teman-teman. Aku kuliah sambil kerja selama ini tuh bener-bener fleksibel banget. Soalnya aku ambil online juga. Oke. Jadi aku bener-bener kuliahnya tuh full dari rumah. Jadi bisa diakses kapanpun, bener-bener fleksibel. Dimanapun kalian, kapanpun kalian, jadi tetap bisa akses. Jadi aku rekomen banget buat temen-temen yang mau kuliah sambil kerja. Kita nanti kuliah bisa lewat website ya kalau online itu. Jadi kita tuh bener-bener fleksibel dimanapun kalian bisa. Jadi buat kalian yang mau kuliah sambil kerja, UT solusinya. Oke. Oke, kalau dari Kak Nanda sendiri bagaimana? Kebetulan aku di UT itu ngambil yang offline, yang setiap hari Minggu datang. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kelas 12 setelah lulus ingin bekerja sambil kuliah, jika di pekerjaannya hari Minggunya libur, aku saranin ngambil yang offline ya, yang setiap hari Minggu datang kampus.
Soalnya kita bisa langsung tatap muka dengan dosen. Oke. Gitu. Itu. Jadi offline-nya itu kuliahnya cuma hari Minggu aja. Hari Minggu 8 kali dalam 1 semester. Ya betul. Oke, 8 kali dalam 1 semester nih, Iya, teman-teman. betul. Nah, kan dari itu sendiri, dari bisa diakses, bisa kerja sambil kuliah, adakah organisasi atau mungkin tempat gimana kita mengembangkan diri Kak, selain seperti kita sambil kerja gitu Kak? Oke, kalau untuk di Salut Mulia sendiri itu ada beberapa UKM Kak ya. Iya. Cuman untuk sementara ini yang mungkin yang paling laris itu ada di UKM Marketing. Oke. Kayak bagian aku sama Kak Nanda ini di Oh, bagian iya. UKM Marketing. Jadi kita benar-benar aktif dan yang paling banyak mahasiswa emang ambil itu sih Kak. Dan juga ada UKM Futsal mungkin. Cuman ya beberapa mahasiswa aja karena kebanyakan dari kita kan juga kuliah sambil kerja. Iya. Jadi mahasiswa untuk ikut UKM itu belum terlalu aktif. Jadi mereka fokus untuk kerja sambil kuliah aja seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Nanda? Mungkin untuk yang futsal itu bagi yang hobi ya. Kalau aku sendiri kurang suka futsal. Aku lebih suka yang seperti badminton dan berenang Oke. gitu. Jadi ikutnya yang UKM dari marketing. Oke. Ini saya ingin tanya-tanya nih ya Kak ya. Oke. Kita ngobrol santai aja ya Kak ya. Kan untuk khususnya untuk para siswa ya Kak ya. Dia kan bingung, sedang mencari pekerjaan, sedang mencari kuliah. Nah, pada saat Kak Gladys ya sama Kak Nanda ini berada di bangku SMA sama seperti saya ya, hal apa yang menurut kakak ini UT nih kayaknya cocok nih sama saya, cocok nih kayak sama skill saya gitu. Oke. Hal recommended yang keunggulannya membuat kakak jadi tergugah buat kuliah di sana itu apa gitu, bisa disampaikan kepada teman-teman. Oke, aku dulu. Oke. Oke, jadi aku itu dulu gini, pas SMA itu bimbang antara mau kuliah atau kerja, Iya. kayak gitu. Sebenarnya pengen merantau, cuman kan orang tua pada saat itu nggak ngebolehin untuk ngerantau. Iya. Cuman kan ya namanya anak muda pengen berkelana gitu. Iya. Gen Z ya. Ya betul sekali, jadi pengen berkelana kan. Cuman karena ya restu orang tua lah yang pertama dipertimbangin kan. Iya. Jadi akhirnya oke lah di Bojonegoro aja. Cuman pengen kuliah sambil kerja, tapi pada saat itu kok mikir kuliah sambil kerja apa nanti nggak keteteran kah tugas-tugasku, kerjaanku. Iya. Karena nanti aku kalau pas kuliah harus datang ke kuliah, terus nanti kerjaku gimana kayak gitu. Terus akhirnya adalah satu saat temanku yang kuliah di UT Iya. ngasih tahu aku tentang UT. Di UT itu kayak gini loh, bisa kuliah sambil kerja, kuliahnya fleksibel kayak gitu. Oh iya, jadi di situ aku langsung tertarik Kak, langsung tanya, gimana sih kok bisa kuliah sambil kerja? Terus akhirnya dijelasin kalau ada sistem online, kalau emang kamu liburnya nggak pasti atau mungkin tempat kerjamu itu nggak bisa untuk selalu libur atau gimana. Nah, aku disaranin ambil online aja. Jadi di UT itu bisa banget buat yang mau kuliah sambil kerja karena waktunya benar-benar fleksibel. Jadi itu bisa jadi solusi buat teman-teman terutama buat Gen Z ya. Iya. Kalau misalnya mau kuliah sambil kerja itu bisa di UT. Soalnya emang benar-benar waktunya fleksibel banget kayak gitu sih. Oke, kalau dari Kak Nanda mungkin. Oke, mungkin ini agak cerita dikit ya tentang Iya, nggak apa-apa. sebelum masuk ke perkuliahan. Jadi gini, dulu saat aku kelas 12 sama seperti teman-teman sekarang kelas 12, itu ditanyain sama keluarga, terutama kakak aku sendiri yang dulunya itu kuliah di salah satu top 10 PTN. Oke. Itu ditanyain mau kuliah enggak gitu. Aku jawabnya belum tahu mau kuliah apa enggak. Nah, setelah lulus itu aku nyoba kerja. Aku kebetulan setelah lulus SMA itu kerja di salah satu perusahaan di bidang sales marketing. Baru sekitar beberapa minggu kerja itu udah kepikiran mau kuliah. Oke. Jadi niatnya baru setelah kerja Setelah gitu. kerja betul. Jadi bulan-bulan Juli, Agustus lah setelah kerja itu kan udah lulus sekolah ya, itu Iya. baru beberapa minggu kerja. Nah, itu aku coba konsultasi sama saudaraku, kakakku. Sama kakakku bilang, ya udah deh nggak apa kuliah, cari yang di sini-sini aja dekat rumah gitu. Aku mulai deh cari kampus. Dan salah satunya ketemu di Salut Mulia Jalan Panglima Polim. Oke. Akhirnya aku langsung datang ke situ. Soalnya aku orangnya itu seneng langsung tatap muka sama orang. Iya. Kalau lewat WhatsApp kan kadang Iya. dibalesnya lama itu gimana ya? Jadi kayak gantung gitu ya Iya Kak ya? gantung. Akhirnya langsung tanya, langsung konsultasi. Tapi itu nggak langsung fix hari itu Kak, masih maju mundur juga. Fixnya itu minggu depannya Oke. baru fix. Dan akhirnya ya kebetulan juga di kerjaan aku itu yang pas hari minggunya libur, disaranin sama
pihak administrasinya kalau hari Minggu libur Mas, ambil yang offline aja. Jadi kuliahnya setiap hari Minggu selama 8 kali dalam satu semester. Akhirnya aku ngambil yang offline. Dan jujur buat teman-teman yang masih kelas 12 besok setelah lulus mau kerja, kalaupun kuliah di UT, kalau bisa ambil yang offline, aku saranin ambil yang offline ya. Lebih enak, bisa ketemu dosen gitu. Ketemu teman-teman juga ya. Ya banyak teman-temannya juga, satu kelas hampir 20 lebih lah. Satu kelas kayak SMA gini. Cuman bedanya kuliah gitu. Iya. Oke, mungkin ini yang terakhir Kak. Mungkin adakah motivasi atau pesan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko tentunya kelas 12 ya, yang bingung, kadang pengen kuliah, kadang pengen kerja, atau mereka bimbang mau lanjut kemana gitu. Oke, mungkin motivasi dari aku buat temen-temen Gen-Z-ku yang tersayang tercinta. Kalau misalkan yang lagi bingung nih mau kuliah sambil kerja, bingung atur waktu, jadi saran aku kalian pilih di Salut Mulia Bojonegoro aja ya. Kalian nanti bisa langsung konsultasi ke Bu Susi selaku guru BK. Ya, ada orang dalamnya teman-teman. Ya, bisa tanya-tanya dulu ya. Bisa tanya-tanya ke Bu Susi ya teman-teman kelas 12. Gitu. Ya itu sih motivasi aku. Pokoknya buat kalian tolong jangan berhenti kuliah, kejarlah pendidikan setinggi mungkin ya. Untuk jenjang karir juga, soalnya kedepannya kan juga perlu. Menunjang banget ya kuliah. Ya, kayak gitu, apalagi teman-teman. di era sekarang gitu. Ya betul sekali. Jadi buat temen-temen yang tersayang tercinta, tolong dipertimbangkan ya untuk kuliahnya. Boleh kerja, tapi juga jangan lupa tentang pendidikan. Jadi pilih kuliah universitas yang fleksibel di Salut Mulia Bojonegoro contohnya. Kalau bisa dua ngapain satu ya Kak? Iya. Oke. Kalau dari Kak Nanda? Oke, kalau dari aku mungkin aku titip beberapa pesan ya buat teman-teman kelas 12. Kalau teman-teman kelas 12 setelah lulus SMA mau lanjut kerja, kakak doain dapat pekerjaan yang baik dan sesuai. Dan juga kalau dapat gaji yang lebih juga, punya kapasitas buat kuliah ya, jangan lupa untuk jenjang karir teman-teman nanti bisa jadi manajer, supervisor, nggak selamanya jadi karyawan ya. Iya. Bisa jadi lebih ya kan? Iya, bisa jadi lebih, ningkatin betul. karir, Iya, betul. betul banget. Oke. Kak, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan waktu di Siniar Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih kembali ya. Dan buat kakak-kakak kelas 12 dan teman-teman tentunya, jika kalian bingung, aku mau kuliah tapi aku juga pengen kerja, kalian bisa ambil dua-duanya nih teman-teman dengan kuliah di universitas terbuka gitu ya kaknya. Oke. Terima kasih. Tak terasa kita telah sampai di ujung episode. Saya Risma Fatmawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela Ultra sama Negeri 1 Soko.